Mengapa trainer membutuhkan kecerdasan emosi? Sebelumnya, tahu nggak YouTube ini tetap bisa update karena adanya dukungan kalian. Boleh nggak berbaik hati untuk klik like, komen, atau subscribe kalau Anda merasa isi YouTube ini bermanfaat. Thanks-nya dari saya, dan yuk kita lanjutkan pembahasannya. Pernahkah seorang trainer menyadari bahwa perannya melebihi seorang guru di kelas? Dalam waktu yang begitu singkat, ia bukan saja menjadi seorang pendidik yang membagikan ilmunya. Intinya, bagi seorang trainer, bukan saja dituntut cerdas dengan intelektualitasnya, tapi ia juga mesti cerdas emosi, bisa mengendalikan dirinya, dan juga berinteraksi dengan para peserta. Lebih-lebih lagi, ia juga harus mengubah mindset, sikap hingga perilaku pesertanya. Dalam psikologi pendidikan dikatakan, seseorang baru betul-betul belajar sesuatu ketika ia berubah. Dan bayangkanlah, dalam waktu yang begitu pendek, seorang trainer harus bisa mengubah pesertanya. Wow, betapa ini kedengarannya seperti sebuah mission impossible, misi yang mustahil. Namun faktanya, toh ada banyak orang yang ternyata bisa diubahkan, minimal dicerahkan dalam training-training yang dilakukan. Ketika peserta bisa dibukakan pikirannya, mereka berubah. Lihat saja kisahnya Anthony Robbins, salah satu motivator terkenal saat ini. Kepada siapakah ia berhutang budi? Kepada Jim Rohn tentu saja. Seorang trainer pengembangan diri sekaligus motivator yang ia dengarkan saat hidupnya begitu terpuruk. Jim Rohn ternyata mengubah hidupnya Anthony Robbins. Atau kisah lainnya, kisah Oprah Winfrey. Siapakah pembicara berkulit hitam yang juga menjadi mentor dan motivator bagi suksesnya? Berkali-kali, selain bicara soal neneknya, Oprah menyebut nama Maya Angelou, seorang pembicara wanita yang begitu karismatik pada masanya. Ketika Oprah menceritakan soal kebodohan dan kesalahan yang ia lakukan di masa mudanya, Maya Angelou berkata dengan empatik, "Kamu membuat kesalahan itu di usia 20-an. Sekarang kamu 30-an. Ketika kamu tahu dengan lebih banyak yang lebih baik, maka kamu juga akan melakukan yang lebih baik. When you know better, you do better." Namun pertanyaannya, bagaimana seorang trainer bisa punya pengaruh dan dampak yang luar biasa? Tentu saja bukan sekedar karena pengetahuannya. Kembali kepada begitu banyak murid peserta training dan workshop yang berhasil diubah. Jawabannya seringkali sangat sederhana. Karena saya merasa dia berbicara dalam bahasa yang saya mengerti. Karena saya merasa dipahami. Seperti halnya Oprah yang mengatakan, "Saya bertemu dengan banyak orang yang pandai. Tapi saya bertemu dengan orang pandai yang memahami saya." Itulah Maya Angelou yang akhirnya sudah menjadi seperti ibu dan kakak buat saya. Kembali ke kelas. Banyak sekali trainer dan pembicara yang begitu sibuk mempersiapkan bahan presentasinya. Sibuk mengajarkan pelajarannya. Tapi saking sibuknya hingga ia lupa berinteraksi dengan pesertanya. Padahal yang dihadapi adalah manusia yang punya hati dan perasaan, yang seolah-olah berteriak, "Halo, saya hadir loh. Tolong komunikasi dan berinteraksilah dengan saya. Saya manusia, saya punya masalah, saya mau diajak berkomunikasi dong." Karena hal yang sederhana, karena trainer berhubungan dengan manusia, maka dia butuh untuk mengembangkan kecerdasan emosinya. Bayangkanlah seperti sebuah gelas. Sekarang pikirkan, bagaimana caranya sebuah gelas mau diisi kalau gelasnya saja masih tertutup? Maka trainer yang cerdas emosi paham bahwa ia harus membuat gelas itu terbuka dulu sebelum ia mengisikan sesuatu. Sedihnya, kita menyaksikan ada begitu banyak trainer, motivator, dan pengajar yang begitu emosional, bahkan tersinggung, bahkan melepaskan emosinya di ruangan pengajarannya. Masih ingatkah kita dengan kisah seorang motivator yang menampar siswanya hanya gara-gara siswanya menertawakan penulisannya yang salah? Itulah sebabnya kita
makin butuh trainer yang makin cerdas emosi. Makin tinggi teknologi, makin butuh sentuhan emosi. Itulah kata peramal masa depan John Naisbitt. So, bagaimana seorang trainer betul-betul memperhatikan dan mengembangkan kecerdasan emosinya? Pertama-tama, trainer adalah role model. Peserta bukan hanya melihat seorang trainer yang mengajar, tapi seringkali terinspirasi oleh trainernya. Tahukah Anda betapa banyak trainer para salesman sukses yang berasal dari seorang salesman dulunya yang ternyata mampu melahirkan para salesman yang sukses juga? Ternyata ketika ditanya, banyak peserta ini yang bilang karena mereka terinspirasi oleh kisah kegigihan trainernya dulu. Trainernya ternyata menjadi role model buat mereka. Kedua, training selain transfer ilmu juga merupakan proses transfer emosi. Seringkali yang membuat peserta begitu bersemangat dengan apa yang dipelajari adalah karena yang mengajar begitu bersemangat. Dalam beberapa ajang guru teladan, banyak guru yang berhasil membuat muridnya begitu bersemangat belajar karena gurunya sangat antusias saat mengajarkan ilmunya. Itu pula yang terjadi dengan para trainer. Trainer yang tidak antusias dan semangat sulit membuat siswanya bersemangat. Ketiga, trainer yang keren bukan hanya mengedukasi, tapi berinteraksi. Banyak trainer yang memposisikan dirinya seakan-akan tinggi di atas menara gading. Sulit terjangkau. Tapi di era sekarang, trainer yang keren justru bisa menjadi teman dan rekan berbagi pengetahuan dengan pesertanya. Interaksi inilah yang membuat hubungan antara dirinya dengan pesertanya menjadi bagian dari pembelajaran yang kolaboratif. Keempat, trainer bisa bikin enak, juga enak. Enak ketika ia membuat peserta nyaman dan tidak terintimidasi ataupun merasa si trainernya egoistis atau malah terlalu narsisistik. Tapi ia bisa berempati dan cukup rendah hati. Namun di sisi lain ia mampu memotivasi. Disinilah dibutuhkan kemampuan berempati yang merupakan salah satu unsur penting dalam kecerdasan emosional. Dan akhirnya, trainer adalah pekerjaan yang membutuhkan kestabilan emosi dan kematangan emosi. Akan ada banyak situasi di kelas yang bisa memicu tombol emosi. Peserta yang ogah-ogahan, peserta yang ngeyel dan meremehkan, hingga situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya. Bagaimana seorang trainer menjaga kestabilan emosinya? Hanya trainer yang matang emosinya yang tetap bisa membuat self-talk positif dan mengatakan pada dirinya, dalam situasi yang sulit, jangan perburuk dengan emosimu yang sulit. Bagaimana tetap cool menghadapi situasi ini? Kalau perlu, dibuat bercanda aja. Sungguh sebuah kisah nyata. Ada seorang trainer yang berhasil mengubah hidup pesertanya yang nyaris bunuh diri dan amat sulit di kelas. Si peserta ini selalu menantang dan menentang. Tapi si trainer tenang, bahkan menjawab dengan humor. Ketika pulang, si peserta berkata pada dirinya, dia bercanda, tapi masuk akal. Kalau aku masih bisa menemukan hal yang masih bisa bikin aku ketawa, mungkin hidup ini tidaklah terlalu susah. Akhirnya, humor itu menyelamatkan nyawa si pesertanya itu. Mudah-mudahan bagi kita para trainer, kita mulai secara serius berpikir bahwa kita bukan hanya saja butuh IQ, tapi EQ dalam setiap pengajaran kita. Oh ya, tentu saja akan jadi bonus kalau bisa ditambahkan dengan kecerdasan lainnya seperti kecerdasan spiritual atau spiritual quotient dan cerdas menghadapi tantangan atau adversity quotient. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.